R.A. Kartini nulis surat. Cut Nyadin angkat senjata. Halo teman sejawat, saatnya perempuan ikut ngurus bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel YouTube JJFC TV. Dan selamat datang kembali di konten Football Talk, di mana gua akan selalu berusaha untuk mencari narasumber dan bintang tamu yang sangat berkompeten untuk mengisi konten gua kali ini. Nah, seperti yang kalian sudah lihat, di sebelah gua sudah hadir seorang perempuan Indonesia tapi sedang berkuliah di Thailand. Namanya siapa? Kuliahnya di mana, apa aja kegiatannya, nanti bakal kita tanyain ke dia. Tapi sebelumnya kenapa bintang tamu kita perempuan? Karena gue mau lihat perspektif, ini bahasanya berat. Sudut pandang seorang perempuan ketika melihat olahraga, khususnya sepak bola. Kayak apa sih? Soalnya kan kita selama ini kan di Indonesia atau mungkin di belahan dunia lain kan selalu berpikir ya, ngapain sih cewek ngurus bola atau ngapain sih cewek main bola, buat apa kan? Ada juga yang bilang udahlah cewek di rumah aja kan, cewek mah di dapur aja kan istilahnya. Sekarang mumpung ada narasumbernya yang sangat kompeten, jadi gue mau nanya nih, berarti mungkin juga akan terbuka ya. Sekarang dan lagi-lagi yang gue perhatiin di Indonesia itu setahun kebelakangan ini udah mulai banyak nih perempuan yang berkecimpung dan terjun langsung di dunia sepak bola, baik itu di jajaran manajemen maupun sebagai pemain sepak bola. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, sebelum gua mulai vlog ini, kita kenalan dulu sama bintang tamu kita kali ini. Halo teman-teman JJFC TV. So sebelum vlognya mulai, gue mau perkenalan diri dulu. Nama gue Risa. Gue sekarang lagi lanjut studi S2 Master di Chulalongkorn University, mengambil jurusan Sport Management. Jadi kita sama-sama mulai di Thailand ya, cuma beda kampus aja. Tentu di Thailand juga. Tentu di Thailand maksudnya. Oke. Tadi namanya Risa. Sekarang ini kuliahnya di Chulalongkorn di Faculty of Sport Science, tapi jurusannya Sport Management. Oke, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jurusannya manajemen olahraga. Yep. Manajemen olahraga. Apa sih manajemen olahraga itu? Kok sampai harus dipelajari gitu? Manajemen olahraga itu apa? Jadi sebetulnya olahraga itu ada beberapa aspek yang itu harus saling bersinergi satu sama lain supaya jalan gitu. Nah, jadi aspek mungkin sport management itu belum umum ya di Indonesia ya. Yeah. Mungkin yang lebih umum itu lebih ke sport science itu atau ilmu keolahragaan, karena udah banyak jurusan itu gitu di Indonesia. Sedangkan sport management itu belum. Nah, kalau yang gue tahu sih ada tiga aspek. Jadi sport itu dibagi ya menjadi tiga. Itu ada sport management itu sendiri, sport policy, mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar, sama sport science itu tadi. Nah, tiga ini untuk sebuah klub atau organisasi olahraga. Untuk sebuah klub olahraga. Sebetulnya tiga aspek ini harus ada dan jalan. Kalau si klub ini pengen dapat hasil yang maksimal gitu. Jadi gue mau jelasin secara singkat aja. Sport management ini lebih concernnya itu mereka itu yang responsible untuk menggerakkan roda industri di dalam roda bisnis di dalam industri olahraga itu sendiri. Contohnya di sepak bola kayak gitu. Sport management ini orang-orang yang mereka yang lebih ke manajerial ya, udah pasti seperti termnya manajemen. Nah, yaitu yang benar-benar si sport management ini tuh ambil peran banget di bagian manajerial, kemudian dia juga bisa nge-link nanti ke sponsorship, kemudian ke players endorsement kayak gitu. Jadi
bisa dibilang yang cari revenue dan exposure sih buat si klub itu sendiri. Bahasannya berat nih, revenue. Revenue dan exposure. Maksudnya jadi kan kita ngomongin revenue, ngomongin exposure, ngomongin link ke sponsorship, akhirnya itu kan bermuara ke industri. Berarti yang harus kita sadari itu sepak bola dan olahraga itu sekarang sudah berubah kan. Tidak hanya sekedar main bola atau sekedar berolahraga, tapi sekarang sudah menjadi sebuah industri, sudah bisnis yang di dalamnya itu banyak banget berputar uang gitu. Dan di sport management itu yang dipelajari. Iya, sebenarnya gitu. Sebenarnya orang sport management itu karena dia yang ngambil peran di bisnisnya ya. Jadi kayak gimana nih cara ngidupin klub ini gitu. Nah, terus sport policy itu dia lebih yang ambil ke kebijakan, terus ke hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, sifatnya lebih formal lah ya, lebih formal. Jadi lebih ke yang mungkin legal. Nah, legal ya, benar-benar lebih kayak gitu. Terus berkaitan sama yang stakeholder yang di bagian atas itu sih relasinya gitu. Nah, terus yang terakhir itu sport science. Nah, sport science ini hakikatnya atau sebetulnya adalah suatu bidang ilmu yang memang dia itu berkaitan langsung dengan atlet gitu. Jadi sport science karena dia kan sebenarnya science ya. Jadi di antara tiga ini, yang dua gue bisa bilang ini lebih ke social, otomatis dong, karena manajemen dan legal gitu ya. Nah, sport science ini sebenarnya dia harusnya itu science. Jadi apa sih yang diurusin sama orang sport science? Itu harusnya atlet, berkaitan langsung dengan atlet, kayak lebih ke atlet performance, terus kemudian nutrisi untuk atlet. Jadi apa ya? Orang-orang sport science itu lebih ke main di lab gitu sih sebetulnya. Jadi dia yang benar-benar maintain gimana caranya si atlet ini bisa punya performa yang sesuai dengan harapan pelatih seperti itu. Nah, jadi memang harus bersinergi satu sama lain sih. Oh, jadi kayak sport science itu yang lebih ke lapangan, laboratorium, kayak fisioterapis itu ya? Fisioterapis sudah termasuk di situ. Pokoknya yang kayak nutrisionis, fisioterapis. Kalau misalkan yang sport policy itu yang kayak mungkin legalnya ya, kayak ngurusin kontrak, ya berkaitan dengan hukum lah ya. Kalau misalkan manajemen itu dia berarti lebih ke apa ya, belakang layar gitu. Belakang layar. Rumit ternyata ya. Ya, begitulah. Rumit. Makanya sekarang kalau misalkan emang udah berkecimpung di dunia olahraga itu, kalau udah kecebur langsung, udah nggak bisa setengah-setengah. Iya, harus total sih. Oke, tadi kan kita juga udah ngomong banyak nih masalah. Tadi tuh ada yang manajemen, ada yang science, ada yang policy. Nah, ini kan berarti sudah menjadi sebuah industri. Lagi gue bilang ini sebuah industri. Kalau dari kacamata, dari mata seorang Risa, kira-kira sepak bola di Indonesia itu gimana sih secara umum dan industrinya juga? Di Indonesia ya? Iya, Indonesia. Ketawa jahat dulu. Oke, gue mau ngomong sepak bola dulu sih. Ini bukan jahat tapi kayak kita mentertawakan diri sendiri. Iya, maksudnya gitu. Oke, sepak bola ya. Gue ngomong sepak bola dulu. Sepak bola itu salah satu cabang olahraga yang mungkin orang kalau secara teori mother of sport atau kayak induk olahraga dari semua olahraga itu kan atletik. Oh, ya. Kita bisa lari-lari itu. Ya, atletik. Karena itu kayak benar-benar base dari semua cabang olahraga itu adalah acuan itu dari atletik itu. Karena atletik kan benar-benar aspeknya kan dari lari, koordinasi itu segala macam, dan itu diaplikasikan di olahraga lain gitu. Nah, mungkin secara teori begitu. Tapi kalau gue bisa bilang ya sepak bola itu udah benar-benar kayak olahraga, sepak bola kayak gitu. Dan sepak bola itu menurut gue ini bisa dibilang hampir di semua negara di belahan dunia manapun sepak bola itu akan selalu ada marketnya sendiri, akan selalu ada antusiasnya sendiri. Jadi sepak bola tuh udah kayak mungkin atau bahkan di beberapa negara itu udah jadi kayak culture. Oh iya. Ya kan? Iya.
bagian dari budaya. Bagian dari budaya, secinta itu gitu orang-orang dengan sepak bola. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada perkembangan atau enggak? Menurut gue sih ada, jelas ada perkembangan. Tapi memang belum seideal itu atau seideal negara-negara tetangga kita gitu ya. Tapi ya menurut gue sih udah apa ya? Sebenarnya sepak bola Indonesia itu bisa fine aja, tapi balik lagi ke sistem sih sebetulnya. Sistem? Sebenarnya bukan sistemnya, orang-orang yang ada di sistemnya. Orang-orang yang ada di sistemnya. Oke, menarik. Orang-orang yang ada di sistemnya. Sebenarnya nggak ada salah dengan sepak bola, nggak ada salah dengan federasi, itu nggak ada. Itu bukan salah mereka, tapi lebih ke orang-orang aja yang kebetulan ada di situ, yang apa ya, ekosistemnya lah gitu. Nah, itu yang membuat inputnya sekarang seperti sekarang ini. Outputnya. Output. Sampai gerugi gue. Outputnya. Nah, jadi apa ya? Ya harapan gue sih mudah-mudahan sih kedepannya ya akan semakin banyak orang-orang yang memang punya passion di olahraga, di sepak bola atau di olahraga apapun itu, dan memang apa ya, aims untuk membangun atau menciptakan stigma tentang federasi olahraga itu jadi lebih baik gitu, atau mencapai goals atau tujuan yang memang seharusnya seperti itu. Mungkin gini kali, kalau yang gue tangkap tuh jadi itu kayak gue jelasin. Nggak sih, jadi mungkin yang gue tangkap tuh nggak peduli dari mana berasal, mau anda itu politisi, mau anda itu seorang polisi, mau anda seorang militer, tapi kalau misalkan emang udah punya jiwa olahraga dan ingin membangun negara, passionnya di sepak bola atau olahraga manapun, ya nggak masalah gitu. Karena ketika anda sudah punya passion, ya otomatis pikiran anda akan gimana caranya agar ini berprestasi gitu, nggak mikir tentang pribadi lagi. Gue inget kata-katanya pemiliknya Grand Sport. Oh, Dr. Chai. Jadi CEO-nya Grand Sport namanya Dr. Chai Nimakon. Beliau pernah bilang kalau kita adalah seorang bisnismen, kita harus berpikir bagaimana caranya mendapatkan untung. Kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah terjun ke dunia olahraga, maka kita harus mengedepankan agenda nasional. Jadi bukan masalah untung rugi lagi, tapi gimana caranya dalam olahraga itu kita bisa mengedepankan agenda nasional sehingga negara bisa berprestasi. Itu sebenarnya lebih ke cara pandang sih yang harus diubah, disesuaikan. Disesuaikan, benar sih. Ya semoga kedepannya industri sepak bola Indonesia bisa lebih berbenah lah ya. Iya. Kalau misalkan kalian lihat vlog gue yang lain, yang football talk sebelum ini, Kamboja itu udah mulai berbenah dan mereka juga udah mulai serius. Jadi kalau kita masih tertidur, bisa tinggal lagi sih. Iya, jangan kaget kalau nanti misalkan kita kalah sama Kamboja 3-0, 4-0. Ingat nggak tahun 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah deh, Indonesia di bantai Filipina 4-0. Oh iya, banyak itu. Padahal tahun 90-an kita ngebantai mereka 13-1. Maksudnya itu sudah jadi suatu warning sih sebenarnya buat Indonesia. Benar sih, dan itu cuma jangka waktunya ya nggak terlalu jauh lah ya. Satu dekade. Ya, satu dekade, tapi benar kata lo sih, kalau misalkan nggak ada Indonesia, nggak yang maksudnya ibaratnya kayak nyantai gitu. Ya bener sih. Ya kalau di zona nyaman ya udah. Nanti Indonesia jangan salah, kalau misalkan kalahnya nggak cuma Kamboja, bukan Laos atau Timor Leste. Iya benar sih. Kan parah juga sih. Bukan ngata-ngatain Kamboja atau Laos atau Timor Leste, tapi gimana caranya biar kita tetap termotivasi untuk maju. Dan itu dimulai dari industrinya. Oke. Tadi sebenarnya gue mau nanya tentang industri, jadi kenapa dijelasin ya? Oke. Tapi kita udah dapat perspektif dari seorang perempuan mengenai sepak bola dan industrinya, dan cukup menjelaskan juga gitu. Gue mau nambahin tadi lupa. Apa tuh? Yang soal industri, gue mau ngasih opini yang
kan ada beberapa orang yang bilang kalau olahraga itu nggak boleh disatuin, nggak boleh jadi bisnis. Olahraga nggak boleh diafiliasikan dengan politik. Kayak gitu. Gue mau ngomong bisnis dulu ya. Jadi tadi kan lo bahas juga sekarang sepak bola itu udah bukan sesuatu yang udah kita main selesai gitu. Nah itu kan ada transisi dari tradisional ke modern. Nah tradisional mungkin ya di masa lampau memang olahraga itu digunakan untuk rekreasi, lebih untuk ke amusement gitu lah ya. Nah kalau sekarang kan udah modern nih, kompleks gitu kan, udah kompleks banget. Nah menurut gue bisnis itu ya memang harus afiliasi dengan olahraga sih gitu. Tapi mungkin gini yang membuat sebagian orang mikir olahraga tuh nggak boleh tahu digabung sama bisnis itu mungkin kalau tujuannya itu untuk kayak mencari profit sebanyak-banyaknya. Sebenarnya iya, mencari profit it's okay mencari profit gitu. Tapi memang asal profitnya itu juga jelas gitu sih. Maksudnya untuk balik lagi untuk ke tujuan klub itu sendiri. Karena kan suatu klub dia juga kalau misalkan dia masih klub amatir gitu. Nah, dia pengen debut di profesional kayak gitu kan, itu pasti butuh banyak aspek lah ya, dari sponsorship, terus dari athlete endorsement, terus dari juga sponsorship, athlete management, sama exposure. Ya kan, pasti kan kayak harus dipromosikan ini itu segala macam, jadi biar orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Nah sebetulnya bisnis itu jalannya di situ, jadi untuk dapetin revenue dan si exposure itu tadi. Sebenarnya balik lagi itu untuk ke eksistensi klub itu sendiri. Gitu. Eksistensi klub itu sendiri gitu. Sebenarnya nggak akan jadi toxic atau negatif kalau tidak berlebihan gitu. Asal as long as, tapi memang itu harus jalan karena apa? Karena itu suatu siklus gitu, dan itu harus berjalan kalau memang klubnya mau survive atau pengen dapat exposure gitu. Nah kalau yang politik ini masih pro dan kontra sih. Karena ada sebagian orang yang bilang fine gitu, tapi ada juga yang enggak, olahraga tuh nggak boleh berafiliasi dengan politik ini segala macam. Karena mungkin beberapa contoh yang terjadi, ada klub yang memang dimiliki oleh politician atau politikus ya, bahasa Indonesia-nya ya. Politikus. Udah lama kuliah dari bahasa Indonesia. Politikus. Nah itu fine aja gitu, maksudnya nggak kenapa-napa gitu. Tapi ada juga yang memang klubnya jadi flop atau nggak jadi nilai-nilai olahraganya tuh nggak ada gitu. Mungkin lebih ke suatu, dipakai sebagai suatu alat untuk tujuan pribadi dari si politician itu tadi, dari politikus itu tadi gitu sih kalau menurut gue. Gue tahu nih, jadi di Thailand itu ini salah satu klub terbesar di Thailand, Buriram United. Itu yang punya itu seorang politisi. Tapi buktinya adalah mereka bisa berprestasi gitu. Jadi kebetulan mereka dapat politisi yang bagus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bahkan nggak cuma klubnya aja Buriram United, tapi di daerah Buriram United itu dibangun sirkuit MotoGP. Soalnya gue dengar juga Buriram itu ini sih kayak salah satu kota di Thailand yang memang dibidik untuk jadi sport city gitu ya. Kalau nggak salah. Jadi ada beberapa kota bidikan di Thailand yang memang itu dibidik oleh, sebenarnya ini tuh kerjasama antara TAT, Thailand Association of Tourism kalau nggak salah, dengan Kementerian Kemenporanya sini. Nah mereka itu membidik beberapa kota di Thailand yang menurut mereka ini promising nih untuk dijadikan kota-kota tujuan untuk sport tourism. Nah, segitu advance-nya Thailand. Bener itu gue amazed banget sih. Dan yang udah ada yang kayaknya sekarang udah dibangun gitu tuh, yang percobaan itu kalau nggak salah Chonburi sama Buriram itu. Soalnya di Chonburi sana tuh setahu gue kayak hampir setiap mega event-nya Thailand itu pasti diadainnya di Chonburi. Hampir semua gitu. Dan di sana juga ada salah satu
kayak universitas khusus olahraga gitu. Wow. Itu ditaruh juga di sana. Jadi emang bener-bener si Chonburi City ini bener-bener dibidik banget nih sama si pemerintah sini untuk jadi model percontohan kayak sport city gitu. Dan itu keren sih menurut gue. Segitu dipikirnya ya sama pemerintah Thailand ya. Keren banget sih. Itu menurut gue pribadi gak mungkin seorang politisi murni itu sampai niat bikin seperti itu. Iya Karena sih. itu modalnya gede, maksudnya kalau hanya untuk mendapat suara rakyat itu kayaknya kayak gak balik modal. Sejahat itu politikus atau politik kalau disalahgunakan di dalam olahraga. Jadi menurut gue udah nggak zaman gitu kita mempercayakan sebuah klub itu ke politisi. Karena lihat dulu nih, kalau misalkan klubnya besar, berarti kan banyak masa. Kalau politisinya asing tiba-tiba masuk, iya sih itu kayak narik suara dong. Jadi udah nggak zaman. Harusnya supporter juga harus lebih cerdas, manajemen klub juga harus lebih cerdas. Yep, benar sih. Karena balik lagi untuk eksistensi klubnya. Eksistensi klub sih. Rumit kan punya klub bola atau klub olahraga, jadi belajar sports management. Gue udah ngiklan kampus sih, cuman emang kita harus belajar manajemen maksudnya untuk mengurus sesuatu lebih baik gitu kan. Yap. Oke. Nah, kita udah lihat tadi nih berbagai insight dan pola pikirnya Risa di dunia sepak bola dan olahraga. Ternyata juga cukup terbuka, nggak cukup sih, ternyata terbuka pemikiran terhadap olahraga. Jadi ya sudah tidak bisa lagi memandang perempuan sebelah mata di dunia olahraga kan. Dan ini yang bikin gue makin terbuka terhadap perempuan di dunia olahraga adalah Ratu Tisha. Kalau kalian tahu, beliau adalah salah satu orang yang berjasa membawa Piala Dunia Under-20 ke Indonesia. Yep. Nah, gue mau nanya ke Risa, gimana tanggapannya? Tanggapan gue gini sih, itu keren banget. Itu salah satu achievement yang keren karena mungkin terlebih yang berhasil membimbing itu adalah seorang perempuan, ya, seorang ibu Ratu Tisha. Itu gue waktu pertama dapat kabar itu kayaknya pengumumannya sekitar setahun yang lalu deh. Iya. Kayaknya di bulan yang September kalau nggak salah. Itu gue waktu pas baca, wow, gue seneng banget sih dan bangga gitu. Bahkan gue sampai nunjukin, gue sampai ngasih tahu ke dosen gue di kampus kayak, Sir, my country has just won the bid for the FIFA World Cup under 20 right? Under 20 kayak gitu. Dan ya udah kita di situ benar-benar jadi gue dan dosen gue tuh jadi diskusi gitu kayak, oh keren ya Indonesia tuh gini. Jadi memang apa ya? Itu suatu achievement yang menurut gue bagus banget sih. Kenapa gue bilang bagus? Karena balik lagi gini, sebenarnya kan ini gue mau ngomong sedikit tentang sport tourism ya. Sport tourism itu sebenarnya dia itu base-nya itu dari mega-mega event seperti ini gitu. Dari contohnya sebenarnya kita udah punya 2 tahun yang lalu itu ada Asian Games, Asian Para Games. Nah itu juga bisa sebetulnya dikategorikan sebagai sport tourism karena itu benar-benar mengattract turis kan, mengattract turis untuk datang. Mungkin mereka tujuannya pertama untuk dukung keluarganya yang berkompetisi di Asian Games gitu kan. Nah tapi at the end menurut gue mereka nggak akan yang kayak cuma datang untuk nonton sih. Mereka pasti kan kasih pasti mereka kasih revenue gitu loh, menyumbang revenue di sektor pariwisata. Pasti kan mereka juga oke, mungkin nggak usah yang jauh-jauh deh, mungkin di Jakarta sendiri. Pasti mereka pergi, ngomong di Indonesia nih, kita jalan-jalan yuk ke Monas atau kemana, dan itu kan sebenarnya bisa kasih revenue juga gitu. Tapi yang gue tahu pas kemarin Asian Games itu, karena kebetulan gue juga kemarin ikut juga di sana. Ya, gue jadi volunteer sih. Jadi gue kemarin di Asian Games itu jadi NOC assistant. Jadi gue kerjanya itu bareng delegasi. Jadi bareng negara. Gue nggak berkaitan dengan atlet sih, tapi lebih ke induk organisasi negaranya gitu. Oke, kayak KONI-nya. Ya, KOI, kayak KOI gitu. Nah,
Waktu itu gue sama Chinese Taipei. Taiwan. Ya, Iya. Chinese Taipei. Nah itu sampai banyak banget mahasiswa Taiwan yang datang ke Jakarta itu cuma buat nonton Asian Games. Wow. Dan beberapa dari mereka ada yang sampai pergi ke Bali, ke Jogja, yang menurut gue itu kayak wow ini gede banget sih, dan itu baru satu negara gitu kan. Bayangin dari seluruh Asia gitu kan. Apalagi ini FIFA U20 gitu kan. Ya mungkin memang gue pikirnya sih oke, mungkin kalau FIFA U20 mungkin tidak akan sebesar si Asian Games ini ya, karena kan Asian Games kan multi sport ya, lebih dari satu cabang olahraga. Nah, kalau ini kan cuma satu aja sepak bola. Tapi tetap aja menurut gue ini bakalan, karena jarak waktunya cuma 2 tahun loh dari 3 tahun ya, kan 2021 ya? Iya, 2021 3 tahun. 3 tahun gitu. Dan yang menurut gue itu apa ya? Memang harus continue sih kalau misalkan Indonesia tuh mau mulai promote sport tourism itu gitu. Apalagi mau jadi olimpiade kan. Benar. Kita juga mau ngebit olimpiade tahun 2030 kalau nggak salah, 30 atau 31 gue lupa. Nah, itu benar sih, itu harus continue terus, benar-benar harus continue. Karena apa? Jadi pelan-pelan Indonesia kan ibaratnya kayak membuka gitu ya, membuka. Nah, kita kan dapat exposure nih, mulai diperhatikan. FIFA World Cup di Indonesia ya. MotoGP juga kan. Tahun depan di Mandalika. Nah, MotoGP di Indonesia ya. Ada satu lagi FIBA basket. Yap, itu juga. Wow. Nah, makanya ini menurut gue bagus banget sih. Ini benar-benar bakalan valuable banget buat industri olahraga. Tapi nggak cuma industri olahraga, maksudnya untuk ke sport tourism itu sendiri gitu, dan untuk apa ya? Untuk mengedukasi masyarakat juga sih. Menurut gue itu juga ada peran juga di situ sih. Wow. Itu makanya lucu banget buat Indonesia. Gue juga bangga juga sih ketika lihat itu saya ini gue juga wow. Ya jadi semakin nggak bisa diremehkan kan bantuan. Benar. Makanya sengaja gue mendatangi dia untuk berbicara lebih lanjut di dunia sepak bola dan industri olahraga. Oke, sebelum gue tutup vlog gue kali ini, tadi kan lu udah menjelaskan panjang lebar apa itu sport management, berafiliasi dengan apa aja gitu. Ada satu pertanyaan gue, kalau misalkan lu udah lulus, emang mau jadi apa sih? Gue udah lulus mau jadi apa? Maksudnya kuliah sport management itu emang mau jadi apa? Oke. Berangkat dari, karena gue suka olahraga ya, tapi gue menyadari kayaknya gue nggak akan bisa, udah nggak bisa jadi atlet. Jadi gue pengen lebih ke di balik layar, karena gue cinta banget sama olahraga gitu. Jadi kayak ibaratnya gue nggak mau kerja di bidang yang bukan olahraga. Gitu. Jadi gue sih planning gue pengen banget bisa kerja di federasi olahraga, gue contribute di situ. Benar-benar involve di sistemnya. Gini ya, gitu ya. Jadi kan gue akan lebih paham sih. Cuma apa ya? Terutama sih sepak bola ya. Gue pengennya sih sepak bola sih. Nah terus kemudian second optionnya gue pengen banget sih jadi sport consultant. Sport consultant. Yap, itu emang masih asing banget di Indonesia. Belum banyak sih. Jadi tapi kalau sport consultant ini apa ya? Dia bisa mandiri sih, maksudnya gue bisa individu aja gitu. Jadi sport consultant itu intinya dia adalah seorang konsultan di bidang olahraga. Gitu sih. Kayak konsultan untuk klub atau federasi. Iya, federasi atau klub yang mungkin memang mereka kayak let's say sebuah klub dia kayak ngerasa kok kita bulan ini exposure dari medianya atau endorsement-nya sedikit ya. Nah, itu mungkin bisa konsultasi ke si sport consultant ini. Nanti dia nge-propose ide ke si klubnya, udah gitu. Itu sih. Ternyata olahraga juga luas ya. Luas banget. Gak hanya kita bermain, kalau bola 90 menit. Apalagi zaman sekarang udah jadi industri, lagi-lagi gue harus bilang industri, ada masa depannya di sana. Jadi ada banget. Ya mungkin kita harus lebih terbuka terhadap kemungkinan olahraga gitu. Yap, benar banget. Bagus juga. Yep. Oke, ternyata cukup terang juga, cukup terang, cukup
cukup jelas penjelasannya dari narasumber kita kali ini, dan semoga membuka wawasan kita terhadap olahraga, khususnya industri, baik itu sepak bola ataupun olahraga lainnya. Lagi-lagi gue juga berharap prestasi dan industri olahraga Indonesia bisa lebih dari ini. Amin. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada quotes dari seorang Risa? Quotes ya. Mungkin nggak quotes amat, tapi gue cuma mau bilang, khususnya untuk perempuan nih, teman-teman perempuan di luar sana yang memang pengen banget contribute di dunia olahraga, di dunia sports atau khususnya sepak bola itu sendiri. Keep doing, keep striving for something that you want to get or you want to achieve. Karena olahraga ini sekarang udah jadi suatu scope yang ini tuh udah open buat semuanya gitu sih. Jadi jangan juga terlalu mendengarkan society yang bilang perempuan harus begini, no, enggak. Jangan dengerin itu. Pokoknya sekarang perempuan itu bebas untuk memilih apa sih passion dia, apa yang mau dia lakukan, termasuk di olahraga dan termasuk di bidang-bidang lain yang memang itu sudah dikategorikan sebagai sesuatu yang lebih masculine kayak gitu. No. Jadi pokoknya tetap semangat buat teman-teman semua untuk apapun yang teman-teman pengen lakukan, termasuk juga untuk teman-teman yang laki-laki. Pokoknya buat semuanya semangat untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Dan harus banget menghargai proses. Karena kalau kita melewati semuanya, menghargai proses, gak hanya terfokus sama hasil akhir, itu tuh wah nikmat banget sih, bener-bener senikmat itu. Jadi kayak bener-bener semangat terus buat teman-teman ya, oke? Dan kalau yang nanti mau ngobrol-ngobrol lagi, mungkin nanti gue bisa taruh Twitter gue mungkin ya. Boleh, nanti di deskripsi ada. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mungkin yang mau diskusi, gue sangat open karena gue senang banget diskusi sih. Jadi semangat. Itu aja sih dari gue. Wow. Oke, nggak ada lagi dari gue. Gue cuma bisa bilang terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, di like dan di share ke teman-teman kalian, terutama yang perempuan. Share ini sebanyak-banyaknya biar semakin banyak perempuan yang termotivasi untuk terjun ke dunia olahraga. Sekian dari gue, terima kasih telah menonton vlog konten Football Talk 2 kali ini. Sampai bertemu lagi di konten Football Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.